مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan kesedihan yang begitu menyayat hati, hingga para sejarawan dan ulama menyebutnya dengan Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Itu terjadi tidak lama setelah selesainya 3 tahun pemboikotan secara ekonomi dan politik kepada Rasulullah. Ibaratnya baru saja selesai bernafas, Rasulullah malah Allah berikan cobaan baru, yaitu dengan meninggalnya 2 orang yang begitu ia cintai, yaitu ibunda kita Khadijah, istri beliau, dan yang kedua paman Rasulullah, Abu Talib. Para ulama dan sejarawan berbeda pendapat terkait siapa yang terlebih dahulu wafat. Ada yang mengatakan paman Rasulullah, ada yang mengatakan istri Rasulullah. Kita tidak sedang memperdebatkan itu. Kita hanya ingin mau menyampaikan kesepakatan para ulama bahwa jarak di antara mereka meninggal itu benar-benar sangat-sangat dekat. Pada saat itu, marilah kita bayangkan bagaimana cobaan atau psikologi Rasulullah, goncangan yang ada di dalam hati Rasulullah ketika 2 orang yang begitu ia cintai meninggal dunia. Rasulullah memandang ibunda kita Khadijah bukan hanya sebatas istri, tapi bagi orang yang melihat secara komprehensif, Rasulullah itu memandang ibunda kita Khadijah itu adalah sosok yang selalu mendukung dakwah Rasulullah, baik secara finansial, dan yang selalu menenangkan hati Rasulullah ketika di luar sana banyak orang-orang memusuhi Rasulullah. Begitu juga dengan paman Rasulullah, Abu Talib. Bagi Rasulullah itu bukan hanya sebatas paman, tapi telah menjadi seorang ayah yang mulai dari kecil bersama Rasulullah, mendidik Rasulullah, atau bahkan melindungi Rasulullah. Abu Talib itu adalah tentara tanpa baretnya Rasulullah. Maka Rasulullah memandang meninggalnya ibunda Khadijah dan paman Abu Talib itu akan benar-benar memberatkan dakwah ke depannya. Memang benar, orang-orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Sebelumnya ketika Abu Talib masih hidup, tidak ada yang berani menyakiti Rasulullah secara terang-terangan, apalagi ingin membunuh fisik Rasulullah. Tidak ada. Tapi semenjak meninggalnya atau wafatnya Abu Talib, intimidasi, cobaan pembunuhan semakin dekat, semakin sering akan dirasakan oleh Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah benar-benar sedih dan sangat-sangat sedih. Di tengah kesedihan Rasulullah itu Allah hibur Rasulullah dengan diturunkannya komplit Quran Surah Yusuf dari ayat 1 sampai 111. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jika kita dalam kesedihan, kegundahan, kegelisahan, maka bacalah Al-Quran. Bahkan tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabbah mengatakan, jika kamu sedih, maka bacalah Quran Surah Yusuf. Dari sini kita ambil kesimpulan. Jika seseorang bersedih, maka obatnya cukup 2. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sirah. Maka dari sini kita dapat kesimpulan, jika bersedih, obatnya cukup 2. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sirah ataupun sejarah. Mengapa sirah atau sejarah? Karena sejarah itu akan mengokohkan energi seseorang. Quran Surah Yusuf itu bicara semua tentang kisah-kisah. Bahkan Allah berfirman dalam surah tersebut, ahsan qasas, sebaik-baik kisah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada Rasulullah, Nabi sebelum engkau, hamba orang-orang yang aku cintai, kata Rasulullah, kata Allah, itu cobaannya bahkan lebih dari apa yang kamu rasakan. Dikucilkan saudaranya, dijatuhkan ke sumur, bahkan difitnah berzina. Dan ternyata yang benar-benar luar biasa sentuhan sejarah itu. Rasulullah tenang hatinya setelah turunnya Quran Surah Yusuf. Dan ini menjadi pelajaran sangat penting bagi kita. Tidak perlu kita pergi ke sana kemari, beli ini beli itu dengan harga yang mahal, dengan budget yang begitu mewah.
hanya untuk mencari kesenangan atau hiburan. Hiburan bagi orang beriman cukup dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sirah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.